Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MK) menemukan terdapat pelanggaran etik yang dilakukan oleh 9 hakim MK dalam putusan sidang gugatan terkait pemilu berkaitan batas usia capres-cawapres. Atas pelanggaran berat yang dibacakan, Ketua MK Jimli As-Sidiki memutuskan Anwar Usman diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua MK dan akan segera menetapkan yang baru. Anwar juga tidak diperbolehkan ikut dalam sidang gugatan terkait pemilu. Meski putusan MK menegaskan adanya pelanggaran etik dalam proses pengambilan keputusan MK yang memberikan lampu hijau terhadap kandidasi Gibran, namun Koalisi Indonesia Maju menegaskan tetap mengusung Gibran sebagai cawapres. Putusan Majelis Kehormatan ini memang tidak menyentuh substansi uji materi. Pencalonan Gibran Rakabuming Raka yang merupakan keponakan Anwar Usman sekaligus putra sulung Presiden Jokowi bisa dipastikan aman. Namun, bagaimana dampaknya terhadap elektabilitas pasangan calon Prabowo Gibran? Benarkah suara keduanya akan merosot gegara putusan MK? Bagaimana pula dengan elektabilitas paslon lainnya? Apakah suara dukungan terhadap Prabowo Gibran akan beralih kepada dua paslon lainnya yaitu Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud? Lantas, siapakah yang akan diuntungkan dari dampak putusan MK? Tim TV One mengabarkan. Ya, bagaimana dampak elektoral dari putusan MK termasuk apakah putusan MK ini akan mempengaruhi preferensi pemilih dalam pemilu 2024? Saya akan langsung membahasnya bersama dengan 3 orang narasumber yang sudah bergabung bersama kami. Ada di studio Bang Habibur Rahman, Waketum Partai Gerindra. Selamat pagi, Bang Habib. Terima kasih. Assalamualaikum sudah hadir. Dan juga sudah hadir melalui sambungan Zoom ya. Ada Mas Seno Baskoro, politisi PDI Perjuangan. Selamat pagi, Mas Seno. Terima kasih sudah hadir. Selamat pagi, assalamualaikum. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Oke, dan di studio juga sudah ada Mas Pangi Syarwi Caniago, analis politik. Selamat pagi, Mas Pangi. Pagi, halo, Mbak Pita. Pagi, Mbak Ayam. Pagi, Habib. Oke, sebelum ke 2 orang politisi, ya, saya mau dengar suara dari Mas Pangi terlebih dahulu deh. Kalau kita lihat soal dampak elektoral, iya, biar nanti langsung ditanggapi sama Mas Habib sama ya, Mas Seno. Dampak elektoral terhadap para baca pres ini seperti apa satu dan seberapa signifikan sih mempengaruhi preferensi pemilih? Ya, sebetulnya preferensi pemilih kita itu memang masih center of kandidat. Jadi lebih fokus kepada capresnya ketimbang cawapres. Makanya sebetulnya di dalam simulasi pilihan misalnya ada Mahfud MD, Caimin maupun Gibran itu belum hasil survei saya yang kemarin Agus itu belum mampu maksimal untuk melakukan suntikan elektoral terhadap capresnya. Artinya tidak ada yang bisa melewati angka ambang batas 50% itu dengan masuknya figur-figur cawapres baru ini. Nah, dengan putusan ini, dengan dinamika yang baru ini? Nah, ini kan juga akan menarik dengan putusan ini. Apakah yang dibahas sekarang jelas bising di ruang publik kan soal Gibran menjadi perbincangan media publik masyarakat kan. Nah, apakah itu juga akan menaikkan atau menurunkan? Itu juga menarik. Kalau misalnya sentimennya itu negatif ya, tone-nya negatif soal MK ini bisa ada seolah terzolimi atau ada yang menzolimi, maka ada kemungkinan ada penambahan elektoral atau justru ada penurunan. Nah, kalau menurut Anda seperti apa? Anda membaca di lapangan pemilih kita saat ini tengah dinamika seperti ini, Mas Bang? Nah, saya kan belum data terbaru saya nggak punya ya. Misalnya di Sumatera Barat atau di Jawa Barat atau di Banten, DKI itu seperti apa sentimennya terhadap MK soal misalnya pembahasan soal yang selama ini dianggap itu konotasi negatif, istilah-istilah dinasti, nepotisme dan seterusnya. Nah, apakah itu punya dampak terhadap elektoralnya Pak Prabowo? Nah, atau ada juga asumsi ya, bukan saya, ini baru asumsi, saya nggak punya data yang jelas untuk memastikan bahwa yang tadinya memilih Pak Prabowo, tapi di Sumatera Barat bisa saja sentimennya
ketika ada Gibran dengan isu MK ini sehingga seolah tidak lagi mau memilih Pak Prabowo, atau sebaliknya justru mereka masih yang puas dengan Pak Jokowi di Sumatera Barat, itu kecenderungan dia akan pilih Pak Prabowo karena wajah Gibran dan Jokowi itu satu paket bagi mereka. Jadi ada kemungkinan mereka tetap memilih. Tapi ada juga dugaan orang di approval rating rendahnya Pak Jokowi dimanapun, di klaster provinsi manapun yang approval ratingnya Pak Jokowi rendah, itu automatically ada sentimennya resisten terhadap Prabowo Gibran gitu. Karena kemungkinan, tapi ada juga dalam perilaku pemilih kita split ticket voting. Split ticket voting itu adalah beda pilihan antara Pak Jokowinya dengan Gibrannya. Bisa saja mereka menyamakan bahwa Pak Jokowi berhasil, itu menjadi apresiasi mereka bahwa Gibran dianggap kelanjutan dari Pak Jokowi, legacy dari Pak Jokowi, atau dianggap adalah yang prestasinya itu bisa dipastikan. Meskipun data spesifiknya belum ada, tapi Mas Panggi, ini saya simpulkan ya, benar atau enggak ya? Jadi melihat ada potensi untuk hal ini bisa berpengaruh terhadap elektoral Prabowo dan juga Gibran. Iya, potensinya itu ada, bisa saja. Ya, potensi kan bisa ya, bisa enggak? Ya, bisa iya, bisa tidak kan. Tetapi yang namanya elektabilitas itu kan bisa datang dan pergi. Tergantung isunya tadi, memitigasi isunya. Kalau hari ini Habib ini bisa memitigasi isu ini bahwa misalnya putusan MK ini cacat juga misalnya, lakukan counter ya. Oh ini bukan dinasti, ini bukan nepotisme, ini misalnya bukan soal abuse of power. Kan Habib juga pernah bilang, oh dulu Presiden Jokowi incumbent nggak ada tuh abuse of power gitu. Nah kalau counter itu terus dilakukan bahwa ini tidak merusak demokrasi, itu justru akan mampu memperbaiki elektabilitasnya Pak Prabowo gitu dan Gibran. Sehingga memang di provinsi-provinsi yang tingkat kesukaannya tinggi ke Pak Jokowi, itu sangat mendapat suara masuk tambahan ke Pak Prabowo. Tapi yang approval rating rendah di provinsi-provinsi yang masih resisten terhadap Pak Jokowi, kan masih ada tuh di beberapa provinsi. Mungkin lari suaranya. Nah itu bisa saja bagaimana lari. cara merespon soal isu ini, kurang lebih begitulah ya. Nah memitigasi isu ini harus piawai dan mahir. Kita kalau tidak ya, tapi pemilih kritis kita, Habib kan juga tahu itu. Pemilih kritis kita ini juga seperti saya diskusi sama Habib tadi, mereka itu preferensinya juga banyak. Itu dia Bang Habib. Artinya potensinya sebenarnya ada, pasti akan berdampak terhadap elektoral baik bagi pasangan Prabowo Gibran maupun juga pasangan lainnya. Anda melihat hal itu terjadi tidak? Kan kemarin langsung menanggapi pada saat MK mengeluarkan putusannya. Jadi dampaknya justru dampak baik yang kami rasakan. Pertama sebelum MK, soal MK dulu. Ya kan ketika MK itu kan 16 sampai 18 kalau nggak salah 2 LSI langsung survei dan Pak Prabowo unggul melejit. Setelah MK ya. Lalu MK ini kan ada masalah. Ketika diumumkan itu kan nggak lengkap, kan terpotong sholat maghrib. Tetapi kemarin ketika diupload putusannya, luar biasa respon publik, ya, terutama orang-orang anak-anak muda yang mengerti soal hukum. Jadi Hakim Konstitusi Anwar Usman itu dijatuhi sanksi berat dengan 2 hal. Yang paling penting adalah soal tidak mundur, karenanya dia dianggap membuka ruang untuk intervensi pihak luar. Tapi tahu nggak Anda, ketika kita baca 400 halaman putusan MK tersebut, tidak ada satu alat bukti pun, tidak ada satu saksi pun, tidak ada uraian pemenuhan unsur pun soal adanya intervensi dari pihak luar kepada MK. Jadi nggak ada. Ini orang dihukum, diberhentikan sebagai ketua MK, tanpa satu orang saksi pun yang mendalilkan adanya intervensi. Dan dari siapa gitu ya? Ya, tanpa adanya satu bukti pun yang menunjukkan terjadinya peristiwa intervensi dari pihak luar. Nah, saya pikir anak muda pasti mensikapi segala sesuatu secara kritis. Dia nggak akan mau. Misalnya ada goreng, pencalonan Gibran bermasalah karena prosesnya bermasalah. Mereka bermasalahnya seperti apa? Ada intervensi, ya. Intervensi seperti apa? Mereka cek gitu kan. Lalu yang kedua, kemarin Pak Anwar Usman konferensi pers, ya kan, menjelaskan bahwa pengabaian asas benturan kepentingan itu justru sudah terjadi sejak pertama MK berdiri di zamannya Pak Jimli Asidiki nih. Pak Bagaimana Jimli, tapi kemudian publik memilih ya kan? membuktikannya gitu loh, kan itu makanya kan itu dijelaskan, ya kan. Jadi Pak Jimli sendiri sejak awal MK berdiri sudah melanggar, bukan melanggar, sudah mengesampingkan asas itu, lalu
bukan masalah ternyata mengesampingkan azas benturan kepentingan karena MK ini mengadili norma bukan Oke, fakta. Bang Habib. Dan itu menjadi hukum dalam belasan putusan Mahkamah Oke, itu Konstitusi. pokok perkaranya kemarin ya Bang Habib. Ya, Artinya jadi ini tidak berpengaruh terhadap elektoral Pak nanti Prabowo dan juga bukan ya. Gibran. Kan orang kan akan anak muda terutama fokus akan ke melihat sana, Bang segala sesuatu secara kritis. Ya kan nggak bisa di ngomong digoreng-goreng saja. Oh, ini hasil produk yang bermasalah. Bermasalahnya di mana? Ya. Oke. Satu, tidak mundur. Tidak mundur kenapa? Dia akan cari, oh ternyata sejak dulu termasuk di masa tahun 2020 ada hakim konstitusional di Israel yang menghadiri perkara yang Oke, Bang menguntungkan Habib, diri kita sendiri dan pokoknya nggak kita mundur. fokus dulu Bang Artinya Habib. Bukan, Apakah ini itu soal kan ya- itu pokok perkara sudah Ya, selesai Bang nanti Habib. Kita berakibat di fokus situ. dulu. Oke, Kita ya. Nah, fokus sehingga dulu soal tidak pokok akan elektoral. berpengaruh. Makanya ketika putusan MK orang takut kan tadi kan, putusan MK Tapi ya. Anda optimis turun. ya, tidak akan Begitu berpengaruh putusan ya? MK berpengaruh positif, bukan tidak akan berpengaruh positif. Berpengaruh positif. Bahwa memang ada penjegalan itu ada nyata. Oke. Pembegalan ya rencana wacana penjegalan terhadap pencawapresan Mas Gibran itu ada gitu. Oke, sampai sana optimis Menarik, dan Anda melihat karakter pemilih kita terutama pemilih muda Kritis, cukup kritis. sangat kritis. Nanti kita sangat tanyakan kritis. kepada anak muda ini ada perwakilan TPN Oh Ganjar iya, Mahfud, ada Mas Seno boleh, ya. boleh, Usai jeda boleh. ya Mas Seno ya, saat lagi.